Untuk pembahasan kali ini akan membahas tentang etika organisasi, mata kuliah budaya organisasi kelas 7A dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati SEMM. Disusun oleh Hoya Turiskia dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang. Pengertian dan definisi etika. Pengertian etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Sedangkan definisi etika, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, jamak ta eta yang berarti kebiasaan. Selain etika, dikenal juga moral atau moralitas yang dari bahasa Latin mos, jamak mors yang juga berarti kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika mengandung arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dengan demikian, etika organisasi dapat pula diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi yang pada akhirnya akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Ciri organisasi yang ideal sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi adalah yang pertama yaitu adanya pembagian kerja, kemudian hierarki wewenang yang jelas sesuai struktur organisasi, kemudian prosedur seleksi yang formal, aturan dan prosedur kerja yang rinci, dan hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Terdapat 3 konsep dalam etika, yakni hakikat etika, norma etika, dan prinsip etika. Yang pertama yaitu hakikat etika. Hakikat etika merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan, atau refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Selanjutnya yaitu norma etika. Terdapat 8 norma etika. Yang pertama, jujur, yaitu ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua, adil, yaitu arif, bijak, tenggang rasa, tidak diskriminatif, dan tidak memihak. Yang ketiga, tepati janji, yaitu sumpah, ikrar, komitmen, dan fakta integritas. Yang keempat, taat aturan, yakni mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kelima, tanggung jawab, yaitu tanggung hasil dan risiko dan memperbaiki diri. Yang keenam, responsif, yaitu cepat tanggap, mengantisipasi dan ambil tindakan segera. Yang ketujuh yaitu hati-hati, yakni jaga harmonisasi, cegah keresahan atau kerugian. Dan yang terakhir yaitu sopan santun, yakni sikap perilaku, tindakan dan ucapan secara etis, bertata krama, saling hormat, beradab, dan berbudi pekerti dalam berhubungan ataupun berinteraksi. Selanjutnya yaitu prinsip etika. Yang pertama ada prinsip keindahan atau estetika. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya, misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya. Yang kedua ada prinsip persamaan, di mana setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Yang ketiga, ada prinsip orang dipengaruhi oleh gender. Menurut Coral Gilligan, membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam sikap mengenai masalah moral. Laki-laki perspektifnya lebih kepada keadilan, sedangkan perempuan lebih kepada perhatian. Selanjutnya ada prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
Selanjutnya ada prinsip keadilan. Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Yang terakhir ada prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Selanjutnya yaitu etika kerja individu dalam organisasi, yaitu mengatur hubungan individu dalam organisasi, bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Kemudian lingkup etika kerja melingkupi yang pertama yaitu sikap individu dalam perusahaan, kemudian sikap individu dalam perusahaan dengan wewenang dan jabatan, kemudian hubungan individu dalam perusahaan dengan atasan dan bawahannya, kemudian hubungan antara sesama individu dalam perusahaan, kemudian hubungan individu dalam perusahaan dengan individu stakeholder lainnya, dan hal-hal yang dilarang oleh perusahaan bagi setiap individu dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu interaksi individu dalam organisasi. Yang pertama yaitu menghargai setiap individu dalam perusahaan, menunjukkan sikap sopan santun, serta membangun penghargaan pribadi. Yang kedua, membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam perusahaan. Yang ketiga, meyakinkan para individu dalam perusahaan untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan berkomunikasi secara terbuka. Selanjutnya yaitu menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif, sehat, dan teratur. Yang kelima yaitu membuat para individu dalam perusahaan mendapatkan informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan perusahaan lewat komunikasi yang teratur. Karena memberi peluang yang rasional kepada individu dalam perusahaan. Ketujuh, mengusahakan promosi yang konsisten dengan kebutuhan perusahaan setiap saat. Kemudian memberikan kompensasi dan manfaat yang jelas dan menarik serta memberikan imbalan dan mempertahankan individu yang berkualitas dan tidak boleh memaksa, mempengaruhi, dan atau melarang keterlibatan individu dalam memberikan kontribusi dalam proses politik selama dilakukan secara wajar serta tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Selanjutnya yaitu pemicu terjadinya pelanggaran etika di tempat kerja. Yang pertama, kurangnya toleransi antar individu. Yang kedua, tekanan pekerjaan. Yang ketiga, peraturan perusahaan. Yang keempat, budaya perusahaan. Dan yang kelima, komunikasi yang tidak efektif. Mengembangkan etika di tempat kerja. Yang pertama, yaitu menerapkan tingkah laku etis, pemimpin atau manajer sebagai model peran. Kemudian yang kedua, penyaringan karyawan dalam seleksi awal. Yang ketiga, mengembangkan kode etik. Keempat, menyediakan pelatihan etika. Kelima, memberikan dukungan terhadap perilaku etis. Dan yang terakhir yaitu menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Sekian pemaparan materi mengenai etika organisasi dari saya. Terima kasih.